lainnya, kita akan menunggu sampai di jam 10.15, lalu kita akan langsung start di jam 10.15 ya teman-teman. Terima kasih.
Buat teman-teman yang udah bergabung, aku mau ingetin kalau misalkan kita ada background Zoom yang bisa kalian akses di link yang aku send di chat ya teman-teman. Dan usahain kalian bisa on cam. Dan kalau misalkan tidak bisa on cam, boleh dikasih tahu aja di komentar Zoom-nya ya. Terima kasih teman-teman.
Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:15, waktu Indonesia bagian Barat, kita langsung mulai saja webinar Career Stand Out Personal Branding untuk karir kalian yang dibawakan oleh Mas Irwansyah. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Feliciana Berrianto dari tim Xdemia, dan aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa memakai background Zoom, dan juga kalau misalkan kalian yang akan mengikuti Career Stand Out Competition, jangan lupa untuk join event page kita. Untuk kedua link tersebut akan aku masukkan ke dalam Zoom chat WhatsApp dan juga di dalam chat Zoom. Link sudah aku kirimkan. Aku mohon untuk teman-teman memperhatikan segala yang ada di dalam Zoom ini. Oke, langsung kita mulai saja. Oke, untuk yang pertama-tama, kita akan langsung masuk ke bagian perkenalan Xdemia. Boleh saya persilahkan Pak Andre untuk memperkenalkan Xdemia itu seperti apa sih Pak kira-kira? Oke, siap. Sorry, tadi barusan lupa di unmute. Thank you Siap teman-teman Pak. yang udah hadir. Thank you juga Feli udah opening acaranya. Teman-teman sekalian di sini, tampilan di layar aku cukup jelas ya teman-teman ya. Harusnya cukup jelas ya. Oke. Baik, kita langsung mulai aja. Jadi teman-teman, mungkin sedikit aja dari XDM ya, karena memang ini jatuhnya lebih ke opening teman-teman ya. Kita di sini sebagai platform yang dimana kita platform edukasi yang memang kita sediakan untuk bisa membantu para apa namanya user kita teman-teman ya. Seperti tagline kita di sini ada learn, yaitu bisa untuk belajar lebih banyak, beredukasi lebih banyak gitu ya. Research juga gitu ya, jadi kita juga mendukung dari sisi risetnya juga gitu ya, dengan fitur-fitur yang kita miliki, dan juga grow, pastinya grow dalam artian apa, bisa dengan grow dari sisi network gitu ya, grow dari sisi hubungan satu sama lain, dan juga dari sisi kegiatan edukasi kita lagi-lagi teman-teman, karena memang kita ini one stop solution untuk edukasi gitu ya teman-teman ya. Dan market kita sebenarnya banyak ya, nggak cuma dari sisi pengajar ataupun pelajar juga teman-teman ya, tapi juga dari sisi dari company gitu yang memang mendukung kegiatan edukasi di Indonesia gitu teman-teman ya, maupun di luar negeri gitu ya. Itu kita juga ada user-usernya teman-teman gitu ya. By the way, Xdemia sendiri tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan platformnya kita, teman-teman bisa langsung aja join ke homepage kita di xdemia.com gitu ya. Jadi nanti teman-teman flow-nya sih harusnya nanti cuma registrasi gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa langsung masuk secara free gitu ya ke dalam fitur-fitur kita. Jadi kalau teman-teman mungkin terbiasa menggunakan Facebook atau LinkedIn gitu ya. Nah, pretty much sebenarnya kita tuh mirip sama LinkedIn atau Facebook teman-teman. Jadi sebenarnya media sosial juga gitu ya. Tapi di dalamnya kita tuh mendukung dengan fitur-fitur dari bidang edukasi teman-teman. Jadi ada institusi, ada organisasi yang bisa teman-teman lihat profil secara langsung. Repository juga ada gitu ya teman-teman ya. Dan juga ada scholarship ya, tentang beasiswa, dan juga newsroom gitu ya. Nah, tampilan untuk newsroom tuh seperti ini teman-teman. Jadi mirip media pada umumnya gitu ya, dimana kita menyediakan berita-berita yang berhubungan dengan lingkungan, dengan kesehatan, dengan teknologi teman-teman, yang memang biasanya itu ada hubungannya lah, sedikit dan banyak ada hubungannya dengan dunia pendidikan juga teman-teman gitu. Dan untuk scholarship sendiri gitu ya, buat teman-teman di sini mungkin yang ada memang pencari kerja gitu teman-teman, atau misalnya sedang maksudnya ada waktu kosong gitu dan pengen penasaran ada scholarship nggak sih, atau ada beasiswa nggak sih yang bisa teman-teman cari gitu ya. Nah, kita itu udah banyak banget teman-teman di sini memasukkan data-data scholarship yang memang terbaru dan terupdate teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek, karena ada ribuan teman-teman. Ada ribuan scholarship sebenarnya yang terdaftar gitu ya di platform kita, dan bisa diakses sama teman-teman kapanpun gitu ya teman-teman. Bisa langsung nanti masuk ke websitenya juga dari sini gitu ya. Yang dimana kita ini karena memang Xdemia itu kan basicnya kita dari Europe teman-teman. Jadi company-company di luar negeri sana gitu ya teman-teman, nggak cuma di Europe ya, tapi kayak di Inggris, di Amerika, itu kita pun semua punya data-data lengkapnya teman-teman, termasuk yang di lokal Indonesia juga. Jadi silakan teman-teman ya, langsung aja dicek platform Xdemia kita untuk tahu lebih lanjut gitu teman-teman mengenai segala hal yang berhubungan dengan edukasi yang mungkin bisa kita perbantukan, terutama untuk bidang komunitas dan juga beasiswa yang ada di sini teman-teman, yang aku tampilkan gitu ya. Nah, oh by the way kita juga ada mobile phone ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin aduh mager banget mau ngecekin dari laptop gitu misalnya. Nah, teman-teman nanti ketika ada waktu bisa langsung aja masuk ke mobile phone-nya gitu, ke handphone-nya gitu ya.
ke Google Play. Kalau misalnya pakai Android mungkin Google Play gitu ya. Kalau misalnya pakai iPhone gitu ya, teman-teman bisa langsung ke App Store aja untuk langsung download XDMIA ini teman-teman. Karena dari tampilan di handphone pun teman-teman itu sama seperti yang di laptop gitu ya, yang di desktop atau yang di komputer gitu ya. Cuma bedanya dia lebih compact gitu ya, lebih mobile friendly gitu teman-teman. Jadi silakan aja langsung dicek teman-teman. Nah, untuk XDMIA sendiri teman-teman ya, jadi kita ini yang kita lakukan sekarang adalah kompetisi teman-teman jatuhnya. Karena apa? Karena memang kita itu memberikan suatu wadah untuk adanya lomba gitu teman-teman ya. Dan sekarang ini lombanya topiknya sedang di personal branding ya, terutama untuk karir gitu. Makanya nama kompetisinya sendiri itu Career Standout 2025 teman-teman. Jadi kita akan membantu teman-teman gimana caranya untuk bisa membuat suatu personal branding gitu ya, yang memang cukup baik dan berkualitas gitu teman-teman, yang bisa digunakan dalam kehidupan keseharian teman-teman, termasuk dalam kehidupan berkarir gitu ya. Nah, tapi tujuannya sendiri ngapain sih XDMIA? Kan platform edukasi gitu ya, platform yang menunjang edukasi lah, bukan serta-merta edukasi beneran gitu, tapi menunjang kegiatan edukasi. Nah, tapi kenapa kita mengadakan kompetisi gitu ya? Karena teman-teman, dari edukasi kompetisi yang berhubungan sama edukasi ya, yang biasa kita lakukan, kita tuh pastinya mau mencoba untuk memberikan kompetisi-kompetisi yang meaningful gitu ya, terutama untuk bisnis matchingnya kita lah, kayak ke company gitu ya, ke sponsor-sponsor ataupun calon sponsor kita gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya perusahaan gitu yang mungkin pengen coba nih gimana sih caranya bisa berinvestasi gitu ya, tapi di sisi lain juga teman-teman tuh bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga gitu. Nah, itulah makanya di sini kita juga selalu membukakan kegiatan kompetisi ini dengan ada sponsor-sponsor yang bisa masuk ke XDMIA juga teman-teman gitu ya. Dan juga pastinya kita mau membantu memberikan exposure, memberikan awareness, memberikan apa ya? Ya, adalah istilah kasarnya itu soft marketing lah teman-teman, untuk semua kolaborator kita, ada baik dari sisi speaker misalnya untuk Mas Irwan gitu ya, baik juga dari sisi company dan juga untuk XDMIA sendiri pastinya gitu. Dengan adanya kompetisi yang kita adakan gitu ya, kita harapannya punya banyak populasi di platform kita, sehingga platform ini bisa semakin berkembang dan juga bisa semakin memajukan pendidikan gitu ya. Nah, kayak yang biasa kita lakukan dari kompetisi doang nih teman-teman ya, dan juga ya kompetisi dan online event kita lah ya. Sekarang ini reach kita sudah di angka 500 ribuan teman-teman, 500 ribuan orang-orang ya, individu gitu ya. Dan untuk XDMIA user dari yang terakhir kita melakukan kompetisi itu sekitar mungkin kurang lebih 3 ribuan teman-teman untuk sekarang datanya gitu ya. Dan website visit kita di 2 ribuan. Terus audiens kita secara demografiknya sendiri kebanyakan memang usianya itu dari 18 sampai 24, dan selebihnya itu yang 25 dan 34 tahun ke atas teman-teman. Jadi itu sedikit gambaran gitu ya mengenai kompetisi dan juga online event yang kita lakukan sementara ini, seperti apa sih hasilnya dan performanya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk kalender kompetisi kita sendiri buat teman-teman nih, entah yang memang senang berkompetisi, pengen lihat lebih banyak mengenai kayak hasil karya anak Indonesia itu seperti apa sih, rata-rata udah sampai level mana gitu. Kayak kemarin terakhir kita mengadakan Teachers Appreciation Video Competition teman-teman ya, di mana ini karena tanggalnya itu bertepatan di Valentine's Day teman-teman kemarin. Jadi yang kita adakan itu kita ingin teman-teman yang kemarin join gitu ya, untuk bisa memberikan apresiasi mereka kepada guru-guru gitu, rasa sayangnya, rasa kagumnya, rasa apa ya, inspiratifnya guru-guru tersebut terhadap mereka gitu teman-teman. Nah, kita jadi kemarin mengadakan kompetisi video teman-teman ya. Nah, ketika mereka upload gitu ya, kita lihat banyak banget hasil yang ternyata sangat-sangat berkualitas gitu. Kemarin ada sekitar 40-an sampai 50-an partisipan gitu teman-teman. Dan dari situ baik untuk yang mengikuti gitu ya, mereka dapat benefitnya apa? Mereka jadi bisa dikenal sama orang-orang. Oh, ternyata si A jago nih bikin video gitu ya. Oh, ternyata si B bagus nih storytellingnya gitu ya. Terus ada juga untuk mereka yang mungkin join event page kita, yang tadi udah di-share sama Felicia ya untuk linknya ya teman-teman ya, yang udah join event page kita gitu ya, tapi nggak ikutan berpartisipasi pun, teman-teman jadi dapat gambaran, dapat inspirasi gitu ya. Jadi kalau kedepannya mau ikutan kompetisi itu seperti apa gitu ya. Nah, semua kompetisi yang ada di sini teman-teman, ini cuma kompetisi 1 semester ini aja gitu ya. Jadi dari bulan Januari sampai ke Juni ini aja gitu ya. Dan event page-nya semua udah ready. Teman-teman bisa langsung cek aja di xdmia.com gitu ya untuk event page-nya. Dan untuk sekarang itu kita kan masuk ke event kedua nih teman-teman.
online event kedua, yaitu kompetisi karir standout 2025 gitu ya, dengan tema besar itu personal branding teman-teman gitu ya. Nah, ini baru yang kedua nih, masih ada 4 lagi yang mana teman-teman bisa ikuti gitu ya. Yang dimana semuanya punya hadiah teman-teman. Gitu ya, punya hadiah dan untuk sementara ini sampai di karir standout ini masih free teman-teman ya. Kedepannya kita nggak tahu nih bakal berbayar atau enggak, tapi yang pasti dari teman-teman silakan langsung join aja teman-teman ya, karena pasti banyak hadiah yang akan memberikan banyak benefit lah buat teman-teman, nggak cuma dari sisi materi seperti uang gitu atau merchandise gitu ya, tapi juga dari sisi exposure pastinya teman-teman. Karena lagi-lagi aku ingatkan ya, di platform XDM ini kita punya banyak banget user dari company-company luar negeri dan dalam negeri teman-teman. Jadi mereka tuh bisa selalu memantau kegiatan yang kita lakukan itu seperti apa, dari mungkin fresh graduate Indonesia tuh seperti apa sih kualitasnya, sudah sejauh mana gitu misalnya, ataupun juga yang udah kerja nih gitu ya, mungkin jadinya ada kesempatan nih untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan di luar negeri, misalnya sedang mencari perusahaan luar negeri. Kemarin kan ada hashtag kabur aja dulu gitu teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman bisa jadikan ini salah satu batu loncatan juga teman-teman di platform xdemia.com ini gitu ya. Jadi buruan diakses teman-teman ya. Nah paling dari sisi aku itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah mendengarkan sedikit soal Xdemia gitu ya. Dan sekarang aku balikin lagi ke Felicia, tapi perlu grup foto dulu nggak sih Val? Atau kita Boleh, lanjut aja nanti di akhir aja? boleh Pak. Kalau misalkan untuk grup foto, aku meminta teman-teman di akhir acara aja ya untuk boleh Oh, oke. dilanjutkan session. Siap. Nah, kalau gitu berarti dari sini kita langsung masuk ke sesinya dari Mas Irwan ya, teman-teman. Jadi Mas Irwan ini adalah speaker kita pada hari ini, teman-teman, yang dimana beliau juga akan menjadi judge kita juga, teman-teman, yang akan menilai hasil karya teman-teman itu seperti apa untuk apa namanya, kualitasnya gitu ya, bagus atau enggaknya dari sisi personal brandingnya. Nah itu nanti Mas Irwan juga akan menjadi judge-nya kita teman-teman untuk menilai gitu ya. Jadi silakan, aku mungkin langsung lemparkan ke Mas Irwan waktu dan tempatnya, Mas, silakan. Terima kasih Pak Andre sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya udah di on belum nih semuanya? On dulu dong. Biar kelihatan seriusnya. Kita santai aja, nggak usah terlalu formal banget ya. Walaupun acaranya emang formal, santai aja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Irwan sebagai speaker pada hari ini yang bakal bahas tentang bagaimana sih kita membangun personal branding untuk karir kita di era yang serba digital ini. Teman-teman semuanya udah ada yang tahu belum apa itu personal branding? Boleh di chat. Atau mau speak up? Oke, belum. Oke, next. Nah, apa sih itu personal branding dalam dunia kerja? Personal branding dalam dunia kerja ini gimana kita dikenal dan diingat secara profesional. Jadi bukan cuma sekedar kalian posting konsisten, itu enggak. Bukan bagaimana kita tuh cari followers, tapi bagaimana kita diingat, dikenal, dan kita tuh punya namanya kepercayaan. Bagaimana orang itu tuh, klien kita itu percaya sama kita. Kalau kita nih nggak namanya bangun personal branding. Nah, kalau misalkan kita nggak membentuk citra diri kita sendiri, itu yang ada malah orang lain bakal menyetir kita sebagaimana itu dikenal gitu. Nah, mengapa penting sih kita membangun personal branding? Mungkin banyak orang yang mengira personal branding itu cuma soal posting ya, bikin konten atau nambah followers. Nyatanya tuh nggak gitu. Yang dimana kalian tuh harus punya fondasi yang kuat, yang harusnya tuh
benar-benar punya goals, tujuannya kemana, arahnya kemana nih. Tuh. Yang bikin orang gagal tuh emang benar nggak punya positioning yang jelas. Positioning sendiri nih sebagai landasan fondasi utama ya. Mungkin kamu mau dikenal sebagai siapa? Siapa kamu? Gitu. Kamu mau dikenal sebagai di bidang apa? Bagaimana orang tahu bagaimana kalau misalkan kamu punya skill, tapi bagaimana orang tahu kalau misalkan pas skill kamu tuh benar-benar tuh meyakinkan orang lain tuh. Nah, apa yang buat kamu beda? Misalkan kamu punya skill itu 90% dan personal branding kamu tuh hanya 10%. Sedangkan ribuan kandidat atau kompetitor lainnya itu punya yang namanya personal brandingnya 90%, sedangkan skillnya cuma 10%. Siapa yang bakal dipilih oleh recruiter? Yang jelas yang punya personal branding. Kenapa? Karena perusahaan itu tuh bakal milih yang bagaimana tuh si orang ini nih membawa dampak yang lebih agar perusahaan ini lebih grow lagi dibanding sama yang punya skill. Kalau punya skill, semua orang juga punya skill, semua orang juga jago, semua orang juga saing gitu. Kalau kamu cuma datang, cuma taruh CV, portofolio, itu kayaknya pasaran banget gitu. Di dunia yang serba digital ini, banyak orang yang ketemuin, itu tuh semuanya membangun personal branding. Mau itu personal brandingnya tentang karir kah, perjalanan bagaimana dia mencari kerja kah, atau segala macam, itu dibangun. Jadi, kasih value yang dibuat itu. Jadi, kalau kamu bikin personal branding kayak, cuma contohnya personal branding bikin konten terus nih, posting, 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 posting. Tapi hasilnya tetap nol, ya karena nggak ada value. Nah, gimana sih itu personal branding itu pentingnya banget buat personal branding itu meningkatkan kredibilitas. Bagaimana kamu tuh diakui sama klien atau recruiter gitu. Bagaimana kita tuh benar-benar skill kita tuh diakui, oh dia nih jago gitu. Gak kayak yang lain gitu, beda. Kamu naruh CV, sedangkan ribuan kompetitor saingan kamu tuh naruh CV juga di recruiter itu. Nah, otomatis kan bersaing. Tapi kalau kamu membedakan diri kamu dari orang lain, kamu yang menang. Karena recruiter bakal itu memisahkan CV kamu dan menaruh kamu tuh di paling atas gitu. Membedakan kamu tuh dari kandidat lain di dunia kerja. Jadi di dunia kerja ini mungkin apa ya, kalau dibilang tuh kita tuh yang punya solusi, dia yang bakal jadi yang utama gitu. Kalau cuma sekedar skill doang gitu, kalian tuh bakal bersaing dengan ribuan orang lainnya, kalian bisa digantikan. Tapi kalau kalian punya solusi, atasan kalian mungkin bakal milih kalian terus, jadi nggak akan bosan. Dan memudahkan kita juga buat bangun jaringan profesional gitu. Nah, jaringan profesionalnya seperti networking ya, kalau dibilang networking sendiri nih, nah, kalau mau bener kenalan sama politikal, komisaris atau artis-artis yang lain gitu, kita juga harus namanya bangun networking. Kalau cuma sekedar kita bangun personal branding kayak bikin konten, posting posting, kalau kita nggak bangun yang namanya networking, sama aja orang nggak akan kenal kamu. Orang-orang yang mungkin pengaruhnya sangat besar itu nggak akan kenal kamu gitu. Mereka nggak akan tahu kamu siapa gitu. Cuma sekedar kayak konten lewat viral itu dilupain. Jadi kayak cuma sekedar tren doang. Nah, 75% rekrut itu mengecek profile online kamu. Nah, itu di mana mereka akan ngecek sosial media kamu sebelum melakukan interview atau direkrut. Setelah itu, rekruter sendiri tuh bakal mengecek history kamu pernah komen apakah, pernah bikin postingan apakah, itu yang bisa apakah positif kah atau
melanggar undang-undang gitu. Nah, kita nih kebanyakan orang gagal itu buat naik karirnya atau buat berkembang kita tuh bukan karena nggak kompeten, bukan karena kita tuh nggak jago, tapi karena kita nggak kreatif. Kenapa? Karena kita nih di dunia serba digital ini nih, orangnya udah semuanya pakai sosmed. Atau sudah semua pakai sosmed. Jadi, kalau kamu modal kamu punya skill doang gitu. Kalau punya skill doang, kamu kalah. Personal branding tuh bukan sekedar cuman kayak sekedar kayak kalimat doang apa personal branding itu apa sih gitu. Personal branding tuh bukan siapa yang paling jago tapi sebagai membawa impact yang besar. Contohnya kayak nih Hotman Paris. Hotman Paris mungkin dia nggak begitu jago dia dalam skill lawyernya dia, tapi dia punya nama yang besar, pengaruh yang besar gitu. Dia punya koneksi yang luas. Nah, dari koneksi yang luas itu nama dia tersebar, maka jadilah dia pengaruh yang kuat. Maka walaupun orang-orang di sekitarnya mereka tuh walaupun menganggap dia tuh biasa aja, tapi banyak yang terdoktrin agar tuh mereka tuh memilih dia, berpihak kepada dia walaupun opini dia tuh salah. Plan X. Nah, teman-teman semuanya di sini ada langkah-langkah gimana kita bangun personal branding dalam dunia kerja. Yang pertama, di sini tuh ada tiga. Tapi yang pertama itu tentukan siapa kamu. Kenalin dulu siapa kamu. Kamu sebagai digital marketing spesialis kah? Atau sebagai seorang yang profesional yang karir yang benar-benar ambis banget dengan buat mimpi-mimpi itu. Kamu juga harus benar-benar kenali dulu diri kamu, kekurangan apa, kelebihan kamu apa gitu. Jangan cuman kayak personal branding tuh bikin kayak ide in my life, bukan cuman sekedar itu mah cuma sekedar tren doang. Tren besok dilupain, orang nggak akan kenal kamu. Follow ya follow, followers itu bisa dibeli, tapi kalau kredibilitas itu tuh nggak akan bisa dibeli karena penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, oke, yang kedua di sini ada perbaiki profile digital kita. Di mana ada LinkedIn, CV, Instagram. Nah, LinkedIn sendiri memang sifatnya sudah dari dulu itu sifat profesional. CV juga termasuk, dan nah akhir-akhir ini Instagram juga masuk nih sebagai kategori profesional dalam bangun personal branding, tapi nggak merata. Kenapa? Instagram sendiri mungkin dari teman-teman ada yang baru buka Instagram, baru bangun tidur Instagram, tiba-tiba ada pencapaian orang itu langsung insecure nih gitu. Mungkin kalau di LinkedIn sendiri, kalau buka LinkedIn, kalau melihat pencapaian orang, oh ya, dia banyak banget, oh, aku cuma sedikit ya gitu. Ini insecure ya. Nah, mungkin kalian bisa tambahin sendiri itu di Instagram, bikin postingan yang benar-benar tuh ngasih dampak, ngasih value yang membuat orang tuh merasakannya gitu. Jangan sekedar cuma bikin postingan postingan tuh kayak postingan biasa, kayak postingan lagi jalan-jalan nah di posting, lagi estetik gitu di posting, itu enggak. Soalnya kalian fotografer, kalau fotografer juga punya tekniknya gitu, angle-nya yang pas gitu. Nah, di sini juga ada gimana kita pakai foto profesional, bukan selfie gitu. Kenapa? Karena mana kalau emang kita fokus ke profesional, teman-teman semuanya, kita harus benar-benar tuh udah serius pakai foto yang profesional lah, bionya yang profesional gitu. Tentang diri kita nih kita jelasin secara profesional gitu, biar orang tuh tarik dan orang tuh paham kalau kamu tuh orang, contoh seorang digital marketing, oh ini dia jago gitu, oh boleh nih skillnya gitu, oh follow dah gitu. Nanti kalau misalkan saya lupa, saya tinggal cek dia gitu. Oke, di sini juga ada pastikan postingan dan bio yang jelas dan menarik. Bio juga harus
tersusun. Jadi harus konsisten antara LinkedIn, Instagram, sama CV. Itu sebagai tanda kamu nih siapa, kamu nih Nah, dampaknya apa gitu. pulang ngecat ngobing beda. Nah, Berkendarat. bisa jelaskan Malam batang hari kalian aja jam pasti, lah. kamu bisa jelaskan siapa kamu dan kalian kamu. Kalau misalkan kalian kamu di bidang sosial media spesialis, mau jelasin tuh, mau jelasin di situ. Nah, di sini ada pastikan postingan aktivitasmu itu mencerminkan citra kamu yang ingin kamu bangun. Itu sejalan. Walaupun postingan kamu tentang profesional, tentang contohnya itu tentang kayak karir, perjalanan karir kalian, tapi aktivitas kamu juga harus dikorbankan. Kamu harus sesuaikan, kamu harus setara sama postingan kamu. Jangan apa ya istilahnya itu jangan belok-belok gitu. Ini harus benar-benar profesional. Kalau yang udah profesional, profesional, jangan tiba-tiba profesional terus besok itu jadi uh, berubah lagi nih jadi hal-hal random gitu. Nah, kebanyakan orang gagal di fase yang ketiga, di mana tuh konsisten dan otentik. Kebanyakan orang gagal di sini. Aku udah riset sendiri, kebanyakan orang tuh memang gagal di sini. Nah, mereka tuh nggak sabar. Mungkin kebanyakan anak muda sekarang pengenan hal yang serba instan ya. Di sini tuh jangan berubah citra diri hanya karena tren. Jangan baru ini postingan nih, kamu udah bener, oh, kamu udah pikirin postingan kamu nih nanti bakal tentang finance gitu. Karena ada tren nih, ada tren tentang berita-berita yang lagi spot banget nih, lagi panas banget. Terus kamu ikutan nih, bro. Itu bukan personal branding namanya. Nah, kamu media TV namanya gitu. Oke, personal branding juga itu harus di semua platform. Jadi harus benar-benar dari misal kamu mau fokusin di LinkedIn, di Instagram, di TikTok, atau di platform yang lain nih yang benar-benar profesional. Bikin itu tuh yang konsisten, jangan cuma sekedar bikin konten besoknya udah besok malas. Bikin hari ini rame, besok sepi, udahan. Gak ada yang komen, gak ada yang like, gak ada yang share, ya udahan gitu. Jangan kayak gitu, tapi konsisten. Nah, jangan lupa bangun juga networking gitu, ciptakan yang namanya opportunity. Dari opportunity bakal menciptakan yang namanya uang. Nah, dari situ kamu akan mendapatkan uang. Bukan sekedar cuma bangun personal branding doang. Jadi, kamu bakal balik sendiri tuh ke dalam diri kamu. Kamu serius gitu. Kalau emang serius di situ. Oke, boleh next. Nah, dalam personal branding juga mengapa sih kita penting buat personal branding ini dalam dunia karir? Yang pertama tuh ada gimana tuh kita meningkatkan kredibilitas kita dan kepercayaan kita. Bagaimana orang lain itu percaya kalau kita tuh punya reputasi dan branding yang kuat. Orang lain tuh nggak mau tahu kalau kamu ini biasa aja dari orang biasa aja gitu. Kamu mau tahu, tapi bagaimana kamu capai mimpi kamu? Harus benar-benar bangun yang namanya branding. Gak apa-apa kok kalau misalkan kamu punya namanya dalam atau nggak punya yang namanya kenangan gitu. Gak apa-apa. Ciptakan jadi lewat namanya personal branding. Personal branding ini kredibilitasnya ini bagaimana tuh skill kita diakui sama klien atau orang-orang yang pengaruhnya sangat besar atau yang ingin kamu istilahnya tuh merekrut eh, kamu tuh ingin daftar di sebuah perusahaan itu gitu. Jadi bagaimana tuh recruiter itu melihat HR-nya itu melihat itu gimana tuh caranya. Apakah kamu benar-benar serius kah dalam personal branding? Reputasi kamu baik kah atau bagaimana gitu. Dan juga
Personal branding ini tuh membedakan kamu tuh dari kompetitor yang lain. Walaupun skill kamu sama, tapi kalau kamu punya personal branding, kamu lebih menonjol. Nama kamu paling atas, gitu. Walaupun misalkan ada sebuah aplikasi, walaupun aplikasinya itu di dalamnya tuh nggak begitu, tampilannya tuh nggak begitu bagus, masih banyak bugnya. Tapi kalau kamu punya namanya branding, branding yang kuat, viral itu untuk punya kamu, nama kamu, kamu bakal dilirik, kamu bakal dilihat. Ini ada apa sih? Orang tuh bakal penasaran, bakal nyoba ke kamu gitu. Dan juga bakal membuka peluang karir lebih besar. Ini mungkin bagi aku sendiri itu reward lah ya kalau misalkan peluangnya karir ini. Karena hasil dari konsisten kita gitu setiap harinya. Dan itu memang sulit, memang sulit, serius. Memang sulit kalau kita tuh gak ubah yang namanya mental tuh. Nah, kalau kita masih ada rasa takut, rasa malas, kalau takut banget nih dikata-katain, mendingan itu nggak usah bangun personal branding. Personal branding itu kalian harus siap bantai-bantai, dihujat, dikata-katain, dan itu kayak bikin mental kalian tuh justru dari pengalaman aku sendiri bangun personal branding ini selama ini itu tuh banyak banget hinaan ya hujat-hujatan sampai ribuan atau ratusan ribu orang. Nah dari situ gimana sih, dari situ saya belajar bagaimana atasi yang pernah saya lakukan sebelumnya, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebelumnya agar tidak terjadi kemudian hari gitu. Dan juga di sini mempermudahkan kita mendapatkan promosi sama atasan ketimbang orang yang cuma aktif, cuma kompeten tapi nggak punya pengalaman gitu. Kalau kita udah bahas tentang mendapatkan promosi atasan, kamu bakal dipercaya sama atasan kamu. Jadi kamu nggak akan gantikan gitu. Usahakan tuh sama atasannya itu bakal percaya kalau kamu tuh uh, memberikan solusi yang tepat buat perusahaan ini agar perusahaan ini tuh terus berkembang dan maju gitu. Kalau misalkan cuma jago doang gitu, kayaknya gak worth it gitu. Kamu bisa digantikan sama orang lain selanjutnya. Kamu bisa dipecat kapan aja. Terutama untuk teman-teman mahasiswa semuanya gitu ya, agar ada gambaran sedikit gitu. Kalau aku juga punya kenalan Kistar, mana itu tuh personal brand itu emang penting di era sekarang gitu. Ada CV, kalau kamu kirim lewat email gitu, nggak ada jawaban, nggak bisa ada penolakan gitu. Makanya dari sini kita tuh penting banget branding diri kita tuh biar lebih apa ya kalau dibilang biar lebih dikenal gitu. Jadi bukan rekruter yang cari kamu, bukan kamu cari rekruter, tapi rekruter tuh yang cari kamu. Ya next. Mas Irwan, suaranya boleh lebih kencang sedikit mungkin Mas ya. Soalnya agak kurang jelas makin ke belakang. Oh iya boleh boleh. Ya, thank you Mas. Ya. Oke, di sini ada yang namanya membangun citra profesional yang kuat. Ini ada 4, tapi seperti aku yang bilang tadi itu banyak orang tuh gagal di konsisten, 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 konsisten. Banyak orang gagal di sini. Itu berubah-ubah nice-nya. Fokusnya itu nggak cuma satu. Fokusnya tuh pada satu bidang harusnya. Jangan bahasnya finance, terus besoknya tentang politik, besoknya bahasa tentang skincare gitu. Dan kayak gitu. Karena konsistensi sendiri nih bawa dampak yang sangat besar buat personal branding kita, buat karir kita terutama. Mungkin awal-awal emang terasa lelah, terasa pahit jalannya kayak kita nggak bisa nemuin apa ya keberhasilan kita. Ini kita nih mau jalan sampai kapan gitu, sampai kapan kita harus konsisten gitu, tapi nggak ada hasilnya. Tenang, saya juga pernah di posisi itu. Bagaimana rasa konsisten itu tuh hampir mau menyerah, tapi bagaimana rasa menyerah itu tuh
kita improve lagi gitu, kita evaluasi diri biar kita tuh kita nih kurang di mana gitu, atau ada yang harus ditambahkan kah, atau ada yang seperti apa gitu. Jadi benar-benar tuh harus fokus ke satu bidang. Kalau misalkan bidangnya cuma mau fokus ke bidang sosial media, kalian fokus ke sosial media. Kalau misalkan fokusnya mau ke teknologi, ke AI, kalian fokus ke AI. Jangan tiba-tiba beralih ke niche yang lain gitu. Fokusnya satu bidang, di satu bidang, expert di satu bidang itu. Kalau emang udah expert banget nih misalkan, kan bisa pindah, bisa sambil jalankan jadi dua. Yang kedua di sini ada keunikan atau bagaimana kita tuh berbeda dari orang yang lain. Kesalahan terbesar, kesalahan umum terbesar orang-orang dalam bangun personal branding itu terlalu banyak copy paste. Kita lihat sendiri tuh bagaimana tuh bangun personal branding, tapi banyak copy paste-nya. Jadi nggak ada value, nggak ada apa ya, value yang audiens tuh dapat gitu. Jadi cuman terus sama copy paste orang lain gitu, ngikutin orang lain, jadi nggak beda, jadinya sama kayak orang lain gitu. Nah, branding ini kan juga namanya keunikan ya, jadi bagaimana kita mengimplementasikan imajinasi kita, ide-ide kita, kita kelola lagi. Kalian boleh kok copy paste, kalian boleh copy paste, tapi kalian modifikasi lagi, kalian modifikasi ATM, amatir, modifikasi. Kalau cuman apa ya, kalau cuma copy paste kayaknya anak SD juga bisa gitu bangun kayak gitu. Nah, ini tuh ada yang namanya kepercayaan. Yang ketiga, kepercayaan. Jangan cuma ngaku expert doang, jangan jangan cuman tuh ngaku kayak, oh gue ini jago dalam bidang marketing, oh gue ini jago nih bikin namanya PPT contohnya gitu, jago nih gitu, gue layak dihargai gitu skill gue gitu. Padahal aslinya mah enggak. Mana buktinya gitu, di portofolionya mana, testimoninya mana gitu dari klien-klien mana. Kalau misalkan cuma sekedar bilang jago, itu kayaknya orang tuh nggak percaya, orang tuh bakal meremehkan kamu gitu, karena di dunia ini tuh perlu banget bukti, yang nggak perlu nunjukin namanya proses kita. Kita harus tunjukin dan kita gitu, hasil kita. Orang tuh hanya ngelihat hasilnya, nggak mau ngelihat namanya prosesnya. Mau sepahit apapun kamu, misalkan kamu jatuh di final, jatuh, kita tuh nggak peduli gitu. Peduli itu kamu, oh jadi kalau sini orang yang dulunya menghina kamu, menghujat kamu, itu bakal deket, bakal balik ke kamu, bakal menjadi tangan yang mungkin bakal hancurin karir kamu gitu. Jadi bagaimana tuh, personal branding juga harus punya mental yang kuat, terutama mental yang kuat itu bisa bangun personal branding. Kalau cuma sama yang namanya posting gitu, terus tiba-tiba ada yang hujat nih, ada yang hujat, terus akhirnya kena mental, aduh dia bilang begini, mas saya dihina kayak gini sih, udah nggak terima nih. Terus antara kemungkinan kalian tuh kalian balesin dengan hal yang kalian tuh udah rasa pengen bales nih, ini orang nih ngata-ngatain harus bales nih gitu. Kalau kita nih nggak kayak gitu gitu, jangan, karena itu kita tuh kayak harus validasi. Benar-benar kalau misalkan ada yang hujat ya biarin aja aja, karena aku sendiri, aku riset sendiri, aku berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kalau misalkan ada yang hujat atau ada yang komentar negatif ke kalian dalam personal branding, lagi bangun ya, lagi dari merintis personal branding, itu tuh kalau ada yang hujat, biarin aja, karena itu sebagai kayak apa ya, algoritma sosial media tuh makin banyak yang komen, banyak yang share, itu tuh kalian tuh makin dikenal gitu, kalian tuh naik gitu. Nah juga jangan lupa berikan email. Kalau misalnya kalian udah improve nih, kan berikan value. Oh ya, audiens saya ini targetnya siapa nih? Anak muda kah? Orang tua kah? Atau general gitu? Kalau aku sendiri general, jadi
kata juga kayak menyesuaikan aja sih kayak sama zaman sekarang ya. Nah, mungkin ya pembahasannya ada juga yang gak suka, ada juga yang orang-orang tua itu tuh pada suka, oh anak nih keren nih gitu. Kalau aku sendiri dalam personal branding mungkin kita tuh harus lewatin namanya dihujat, dihina, dicemooh, diremehkan. Aku sering banget diremehkan sama teman-teman seumuranku gitu. Teman-teman seumuran yang mungkin bakal narik kita buat mundur balik ke levelnya mereka gitu. Gak mau kita tuh maju. Kalau misalkan kita tuh fokus sama ucapan negatif mereka, ya kita nggak akan maju. Kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita misalkan mengelola emosional itu, mengelola kataan buruknya itu menjadi sebuah hal yang mungkin jadi membawa dampak positif buat kita ke depannya, itu bagus. Menjadikan itu sebagai api ambisi buat kita lebih. Dulu aku sering banget diremehin kayak, ya apaan sih? Bangun-bangun foto-foto video-video nggak jelas gitu. Bikin-bikin konten gak jelas ngapain sih? Ngasilin duit dari situ gitu. Gak gitu. Terus bilang, ngapain gitu? Buang-buang waktu. Mendingan main aja. Habisin masa mudamu sama teman-teman gitu. Foya-foya gitu. Ngapain? Nah, dari situ aku sadar, oh iya, ternyata mereka yang remehin itu value-nya di bawah kita. Kita udah di atas lebih maju dari mereka gitu, karena mereka tuh merasa dirinya tuh tertinggal gitu. Jadi benar-benar tuh kita harus kuatin mental yang kuat, mental yang benar-benar tuh boleh kayak kalau dikata tuh jangan gampang tumbang gitu. Terus juga kalau misalkan diserang, terutama ya ada buzzer-buzzer itu diserang, itu tuh jangan kalian ladenin gitu, jangan kalian lawan gitu, karena percuma. Kalau kalian lawan juga kalian bakal kalah gitu. Mereka punya banyak ribuan orang lainnya gitu. Kalian fokus aja value. Kalian berikan value. Bagaimana kalian tuh bisa bermanfaat buat audiens kalian gitu. Jadi audiens kalian tuh menilai kalian tuh, ya nih, kasih manfaat, ini informasinya bagus nih. Cara dia menyampaikannya bagus nih gitu. Gitu. Jadi jangan cuma bikin konten tapi nggak ngeliat lagi nih, apa nggak evaluasi lagi gitu. Apakah kontennya pasca sama audiens atau kurang, tuh ada yang mungkin memang kata-katanya ada yang kurang bener-bener tuh ya nyelekit gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin di era yang sekarang ini orang tuh udah mulai sama edukasi. Kalau aku bilang sih udah mulai sama yang namanya edukasi, karena kita di Indonesia ini sendiri mungkin kebanyakan tuh riset dari para profesional tuh mengatakan itu tuh daya tingkat literasi kita tuh sangat rendah. Makanya aku sendiri tuh bikin konten personal branding juga. Itu apa tuh bikinnya tentang postingan itu kayak kata-kata itu panjang gitu. Kenapa? Agar audiens tuh meningkatkan daya literasinya gitu, agar bisa baca sampai habis. Jangan cuma sekedar geser. Jadi otak kita tuh jadi seperti ikan, cuman kita tuh cuma 8 detik. Makanya apa sih kita tuh harus benar-benar kasih value yang bermanfaat. Walaupun tulisan kita nih kelihatannya panjang, tapi kalau misalkan mau dampak buat audiens kita bisa apa value-nya tuh tertransfer dengan baik, itu kalian bakal diakui. Jadi nggak cuma sekedar kalian bikin konten terus kalian di follow nih udah gitu. Jadi apa ya kalau dibilang tuh benar-benar tuh harus fokus sama satu tujuan gitu. Oke, boleh next. Nah, di sini juga ada yang namanya gimana sih kita memanfaatkan digital untuk personal branding. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama tuh ada bagaimana kita membangun akun LinkedIn dengan optimasi profil dan aktivasi aktivitas profesional. Jadi aku sendiri sih punya LinkedIn, dan tapi aku nggak begitu fokus sama di LinkedIn aku sendiri gitu. Karena di LinkedIn itu juga aku cuma naruh apa ya kalau dibilang tuh
tentang diri aku, bagaimana aku ini, terus project-project yang pernah aku kerjakan, terus apa pencapaian-pencapaian gitu. Aku taruh di situ sebagai recruiter tuh bisa ngeliat juga gitu. Jadi nggak cuma ngandelin satu platform doang. Jadi mana-mana aku juga dulunya tuh kan dari TikTok ke Instagram, LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini aku juga mesti belajar sih untuk LinkedIn ini. Tapi kalau untuk dari Instagram sendiri, aku dulu mungkin dari dua bulan terakhir atau 3 bulan terakhir itu dan dari followers aku itu tuh ada di angka 23 ribuan itu sampai di hari ini tuh ini tapi ini screenshotan yang kemarin sih kalau yang sekarang udah beda lagi. Oke, di sini yang kedua ada bagaimana membangun atau menggunakan salah satu platform sebagai Instagram, Twitter, atau TikTok sebagai bagaimana itu kita membangun citra diri kita gitu, jangan cuma profesional doang tapi profesionalnya juga harus benar-benar sejalan gitu. Yang profesional di LinkedIn, di Instagram juga harus bangun gitu, jangan cuma satu doang. Jadi sama kalian tuh kalau aku sendiri aku cari tuh kadang cari di Google nama aku sendiri tuh ada. Jadi waktu itu pernah nyari gara-gara tuh cuma fokus satu nama, nama aku tuh nggak ada, tapi giliran sekarang udah bangun itu tuh jadi tiga, jadi TikTok, terus Instagram, terus juga di LinkedIn itu nama aku tuh bisa masuk di daftar Google itu gitu. Mungkin kebanyakan orang cuma fokus pada followers, fokus pada kayak oh viral nih, oh rame nih gitu. Tapi nggak tahu nih value apa yang disampaikan gitu. Nah, kesalahan yang sering terjadi ialah menggunakan akun profesional itu dibuat sama hal-hal yang pribadi, hal-hal yang mungkin itu nggak sejalan sama apa yang pernah kita sampaikan. Misalkan awalnya kita profesional tentang finance, tiba-tiba besoknya bahas tentang skincare, kan nggak nyambung ya, gitu. Jadi benar-benar tuh harus fokus ke satu bidang, konsisten. Jangan sekarang bahas teknologi, besok bahas skincare, besok bahas politik, gitu. Nanti bikin postingan, nanti mood, nanti kagak gitu. Harus lawan rasa malas itu, karena rasa malas itu yang membuat kalian tuh nggak bisa berkembang gitu. Yang ketiga ada yang namanya portofolio. Jadi biar klien-klien atau yang selanjutnya tuh atau recruiter juga bisa melihat gimana tuh project yang pernah kamu kerjakan gitu. Project apa sih yang pernah kamu kerjakan gitu. Apakah kamu emang benar-benar jago di bidang A, yang B kamu kasih unjuk gitu. Contohnya seorang software developer di GitHub dengan proyek yang bisa diakses publik. Banyak kan software developer itu memilih free fund, memilih free fund. Dia lebih milih free fund karena software developer ini katanya gimana ya kalau dibantu. Tapi kalau misalkan kalian bisa software developernya kalian itu bisa diakses ke semua publik itu orang-orang tuh bisa ngeliat kalian oh dia jago nih di bidang ini. Nah, kedua juga ada fotografer. Kan kayak tadi saya bilang pertama itu fotografer. Kalau kalian misalkan punya emang fokus ke fotografer, terus kalian kasih buktinya nih kalau emang skill kalian bagus lah, terus editing kalian bagus kah gitu. Terus bagaimana kalian nih bener-bener fotonya nih dihargain tuh yang kualitasnya tuh mahal gitu. Jadi biar orang tuh percaya gitu, klien berikutnya tuh percaya kalau kalian tuh benar-benar tuh apa personal brandingnya tuh dalam fotografer tuh kuat gitu. Jadi orang tuh sangat percaya sama kalian biar apa brand setelah klien berikutnya tuh kasih tahu ke klien yang lain gitu. Nih kesini aja nih. Kemarin udah nyoba bagus gitu. Jadi seperti itu jangan cuman posting-posting doang. Posting-posting doang juga sebenarnya bisa gitu. Jadi apa yang membedakan kamu dari orang lain gitu. Tunjukkan buktinya. Semua orang tuh sekarang tuh makanya butuh yang namanya bukti.
di mana bangun personal brand itu emang benar-benar kayak begini nih hasil karya saya, tunjukin gitu. Jangan cuma kalian punya karya bagus, punya skill yang bagus, tapi kalian nggak kasih lihat gitu. Kalian nggak kasih lihat ke orang-orang. Percuma. Skill kalian juga sejago apapun kalian. Kalau kalian nggak nunjukin kemampuan kalian, sama aja bohong. Sama aja kayak kalian tuh benar-benar tuh membangun apa ya kalau dibilang tuh bangun rumah itu tuh bertahun-tahun nggak jadi gara-gara tuh perang anggarannya. Benar-benar tuh kalian tuh benar-benar harus tunjukin hasilnya buktinya sebagai orang atau klien berikutnya tuh percaya sama kalian gitu. Next. Nah, di sini juga ada bagaimana tips meningkatkan daya tarik di mata rekruter atau atasan. Nah, ini tuh ada 4 yang dimana tuh bangun personal branding. Nah, seperti di awal, bangun personal branding konsisten gitu, jaga reputasi diri kita, bangun reputasi nih yang benar-benar tuh baik, bangun reputasi yang benar-benar apa yang misalkan kita mau contoh nanti kita mau masuk di bidang sosial media, berarti kita harus bangun reputasi kita yang profesional yang tentang gimana sih menggunakan sosial media, bagaimana sih cara mengendalikan algoritma ini gitu, bagaimana sih kita agar jadi apa ya, jadi bukan budak algoritma lagi gitu. Jadi benar-benar fokus sama yang namanya reputasi, reputasi kita naikin sendiri. Jadi jangan cuman bangun reputasi yang bikin konten begini 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 itu kayaknya nggak ininya gitu, kayak nggak ada hasilnya. Kalau kalau misalkan reputasi kita jelek, kalau bikin konten sebanyak apapun reputasi kita jelek, sama aja bohong gitu. Dan juga pakai foto atau bio yang mencerminkan keahlian kita. Pakai foto dan videonya tuh yang benar-benar tuh sejalan sama apa yang kita mau kerjain gitu. Harus sejalan sama apa yang kita laluin gitu. Misalkan kita mau fokus di bidang digital marketing, ya kita harus pasang videonya dan fotonya tuh benar-benar profesional. Fotonya profesional dan videonya tuh emang fokus ke situ gitu. Dengan usah maunya ke digital marketing, tapi videonya tuh langsung media spesialis gitu. Ya, itu beda banget tuh. Dan juga tunjukkan keahlian kita, hasil kerja kita. Portofolio digital itu tuh sangat penting banget buat kita. Kalau misalkan kamu ya datang sama temanmu nih ke sebuah perusahaan, temanmu megang CV sama surat lamaran, dan kamu tuh nggak bawa apa-apa, cuma kayak ikut-ikutan doang. Nah, temanmu naruh CV dan surat lamaran itu tuh di perusahaan yang kamu mungkin nggak pengen. Jadi kamu coba-coba nih di situ, coba-coba, tapi kamu cuma punya CV digital atau portofolio digital kamu nih. Terus kamu kasih nih ke rekruternya. Rekruternya bakal milih yang mana? Plus, rekruternya bakal milih kamu dibanding teman kamu karena dia nggak tahu. Karena dia tuh nggak tahu soal branding apa ya, dia bilang tuh. Jadi perusahaan itu, rekruter itu bakal milih kamu tuh bener-bener tuh yang ya insight atau dampak yang bener-bener tuh kuat buat menunjang tuh perusahaan gitu. Dan jangan lupa juga berbagi wawasan, nah, pengalaman kita. Kalau aku sendiri apa berbagi tentang wawasan atau pengalaman aku gitu, karena aku juga sering banget sharing dari komunitas, terus juga bagi juga di postingan di Instagram pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau cerita-cerita yang mungkin itu tuh relate sama kehidupan teman-teman semuanya, itu tuh secara free, cuman modal kuota doang gitu. Jadi semakin kita, kalau aku berprinsip gini, semakin kita berbagi wawasan, semakin kita berbagi pengalaman, itu tuh wawasan kita tuh bakal makin nambah gitu. Jadi jangan takut kayak nanti bagi wawasan nih, ini bakal ngalahin kita, enggak. Justru itu tuh bakal bikin diri kita tuh makin berkembang, makin maju, makin
dibilang tuh makin grow jadi orang itu bisa ngalahin, bisa jadi sebagai partner kalau bisa dibilang, bukan sebagai saingan, jadikan itu sebagai mitra atau partner gitu juga begitu. Nah, kalau misalkan ini komentar dan diskusi dengan profesional yang lain di bidang yang sama. Nah, kalau kalian misalkan benar-benar fokusnya di bidang sosial media tentang sebagai teknologi, contohnya teknologi AI, kalian cari nih eh, tokoh profesional yang lain nih, orang-orang yang profesional yang lain yang digitalnya apa namanya, akunnya dia atau dirinya dia tuh benar-benar profesional di bidang yang sama kayak kamu gitu, yang benar-benar tuh sejalan. Jangan kamu misalkan fokus ke teknologi, terus tiba-tiba kamu diskusinya sama orang yang apa namanya, yang ininya finance gitu, nggak nyambung. Emang sih boleh-boleh aja tuh relasi sih ya. Tapi kalau emang benar-benar mau fokus, mau ngebangun dulu yang namanya relasi, kita tuh harus bangun relasi itu dari itu yang sama bidang kalian, jadi nyambung dengan kayak kalian bahas ini, nanti eh, partner kalian tuh bahasnya ini, bahas yang lain gitu, dia harus sama. Dan jangan lupa juga bangun yang namanya networking dengan orang yang tepat. Kalian bisa hadir di event ini, webinar ini, itu termasuk networking sebenarnya. Kebanyakan orang tuh buat mengundang mengundang itu tuh pasti berbayar. Kebanyakan orang tuh berbayar. Nah, kenapa apa namanya, orang-orang yang mungkin berpengaruh, yang membawa dampak besar itu bayar dulu, karena waktunya dia adalah uang gitu. Waktunya dia adalah uang gitu. Jangan cuman kayak wah, kalau dia siapa tahu bisa di fallback lalu kita diskusi nih. Enggak. Emang kamu pernah follow satu orang nih yang mungkin kamu inspirasi nih? Fallback nggak? Kira-kira? Enggak kan? Kalau misalnya kamu nggak punya value apa yang kamu sampaikan gitu, harus punya value juga gitu agar nyambung topiknya gitu, pembahasannya. Kalau misalkan cuman namanya follow-followan doang, ya itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu namanya bukan networking, itu cuma sekedar ya temenan doang. Networking itu bagaimana kamu bisa memberikan value, transfer value kamu dengan orang lain, dan orang lain itu akan transfer value ke kamu gitu. Dan dalam networking juga kita harus bisa kosong kelas, kita harus jadi orang yang benar-benar tuh gak ngerti apa-apa gitu. Walaupun kita tahu, kita ngerti, kita paham, dan kita harus kosongkan gelas gitu. Jangan kayak apa ya, oh dia nih bahas ini nih, gue tahu ngapain, gitu, nggak penting gitu. Tapi bagaimana tuh kita bisa melihat sudut pandang orang yang berbeda, gitu. Sudut pandang orang yang berbeda, kita mendapatkan ide atau wawasan yang bisa menambah pikiran kita gitu. Jadi otak kita nih bekerja bagaimana sih menghadapi orang-orang yang benar-benar tuh apa ya kalau dibilang tuh dari menilai itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi benar-benar harus fokus yang namanya kasih value, bukan sekedar networking doang gitu. Networking juga semua orang bisa cuma kenalan gitu, itu namanya bukan networking sih. Networking itu bagaimana memberikan value atau memberikan solusi yang tepat orang tersebut. Makanya kebanyakan dari orang kaya itu mencari orang yang bisa memberikan solusi gitu. Kalau cuma sekedar jago doang itu nggak akan bisa gitu, nggak akan dilirik. Oke, boleh next. Nah, teman-teman semuanya, ini tuh ada yang namanya kesalahan yang harus kita hindari dalam personal branding. Yang pertama tuh ada di konsisten. Banyak kita tuh gagal di konsisten. Banyak orang tuh mager, males gitu buat berkonsisten gitu. Kayak sehari upload, sehari nggak upload, nggak upload, nggak upload, nggak. Ini kayak
algoritmanya tuh kayak naik turun gitu. Kayak sekalinya turun, udah kamu nggak akan bisa naik lagi gitu. Nah, kamu harus juga seimbang antara online dan offline. Walaupun di LinkedIn kamu atau di sosial media kamu kayak, oh kamu profesional. Nah, tapi kamu juga harus di sosial media lain tuh harus kamu cerminkan diri kamu kayak, atau enggak di offline nih di dalam kehidupan sehari-hari itu terapkan. Jadi apa ya kalau dibilang tuh berproses tuh sama sama yang kamu tampilkan di sosial media gitu. Jangan cuma membangun pencitraan gitu. Personal branding tuh sebenarnya bukan tentang pencitraan, tapi bagaimana kamu tuh bangun diri kamu tuh berbeda dari orang lain. Branding jangan terlalu umum, tapi harus punya keunikan sendiri. Kalau kamu cuman niru orang lain tuh kayak copy paste gitu kan. Kalau misalkan bionya dia begini, aku ngikutin lah bionya begini. Kamu kesalahan gitu. Kebanyakan orang itu tuh copy paste tuh dari orang lain. Aku kemarin nemuin postinganku tuh di copy paste, bener-bener tuh detail banget itu, bener-bener gak ada yang diubah sama sekali, di copy paste tuh. Tapi dia nggak menampilkan source-nya gitu, nggak menampilkan siapa yang pembuatnya nih gitu. Nah, kalian harus beda dari orang lain. Kalau misalkan kalian tuh pengen dikenal, kalian tuh pengen membuka namanya job opportunity. Kalau job opportunity itu bisa diciptakan sebenarnya. Jadi dia tuh bukan kamu yang cari dia, tapi dia yang cari kamu gitu. Jangan fokus ke followers, tapi kredibilitas. Kebanyakan orang fokus ke popularitas, tapi lupa bangun kredibilitas. Nah, kebanyakan orang tuh cuma cari followers. Nih, bisa nih, bisa nih kita nih bikin lebih banyak lagi biar bisa kenalan nih sama ini nih, kita nih terkenal nih. Enggak, cuma sekedar popularitas doang, sekedar followers doang, jadi beli. Tapi kalau misalnya kredibilitas kamu diakui sama orang lain, itu nggak bisa dibeli. Kepercayaan itu nggak akan bisa dibeli. Keahlian kamu yang diakui sama orang lain atau klien-klien atau atasan kamu, itu tuh nggak bisa dibeli. Karena populer apa ya, popularitas itu tuh cuma sekedar sekedar tuh formalitas doang lah. Contohnya tuh sebagai kayak kita nih aktif gitu. Tuh. Nah, di sini juga ada namanya nggak aktif nih dalam bangun networking profesional gitu, cuma ngandelin CV doang, tapi nggak bangun koneksi juga gitu. Nah, sebenarnya tuh kita tuh malu, eh, insecure tuh di sini gitu. Kita udah bangun profesional nih, secara profesional banget nih in personal branding. Nah, tapi kita lupa nih buat bangun networkingnya. Kita mau kenalan nih sama dia, kenalan sih Pak, mau kenalan gitu. Nah, kalian tuh nggak paham caranya gitu. Kalian harus paham dulu bagaimana caranya kenalan sama orang tersebut, bagaimana caranya menyampaikan pesan itu dengan baik agar orang itu membalas kamu tuh dengan feedback yang benar-benar baik gitu, yang sesuai sama harapan kamu ya. Gitu. Nah, mengandalkan CV doang tuh nggak penting sebenarnya. CV bisa dibuat, tapi kalau koneksi benar-benar tuh kamu bisa buat sendiri. Walaupun kamu punya orang dalam, gak punya yang namanya apa ya, kenalan gitu, mau melamar kerja tapi bingung nih mau kemana, mau datang ke sini, mau datang ke situ, tapi nanti ditolak, bingung. Tapi kalau misalnya kamu punya namanya koneksi, networking, kamu bakal dicari sama orang yang penting, sama orang atau recruiter yang bakal nyari kamu buat masuk perusahaan yang kamu impikan, yang mungkin kamu tuh harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Jangan lupa ini juga reputasi digital. Banyak kita tuh lupa sama jejak digital. Nah, jejak digital itu sangat bahaya banget sih kalau di era sekarang tuh. Jejak digital itu kayak apa ya? Eh, story lah. Kita nge-like apa, kita komen apa, segala macam. Kita pernah ngehujat orang nih gitu. Kalau jejak digital jelek, HR itu tuh gak bakal melirik kalian. Mereka udah cut off kalian duluan di awal-awal sebelum
mereka panggil kalian gitu. Kebanyakan orang tuh mengecek tuh sebelum rekrut ya. Rekruter tuh, aku punya kenalan juga tuh rekruter. Dia ngecek sosial media, sosial story. Nah, ini enggak, wujud ini enggak, atau pernah komen-komen negatif enggak, pernah ngelakuin hal-hal yang mungkin itu enggak standar sama SOP gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita punya digital yang baik, yang profesional, itu tuh satu bakal dari kita. Recruiter tuh bakal apa ya, bakal mobil kita duluan dibanding sama orang yang cuma ada CV sama portofolio doang nih. Tapi nggak bangun jejak digitalnya juga. Jejak digital reputasinya tuh yang harus baik. Jangan yang namanya dikenal karena inilah, karena itulah, segala macam yang mungkin gak ada hubungannya sama dunia kerja gitu. Jadi harus benar-benar jejak digital tuh yang arahnya tuh tujuannya tuh ke sana gitu. Tujuannya tuh ke goals kalian yang pengen ke tujuan yang benar-benar profesional gitu. Jadi buat kalian semua, terutama teman-teman semua yang mahasiswa dan yang nggak bisa saya sebutkan, jangan sampai jejak digital itu menjadi penghancur ke depannya gitu, penghancur karir kalian gitu. Jadi bangun jejak digital ini harus dengan baik, benar-benar tuh harus ya perhatikan lagi sih, dievaluasi lagi ini sebenarnya nih kita bangun jejak digital nih, bikin konten kayak gini nih bermanfaat gak sama orang lain gitu, dan gak ngerugiin orang lain gak gitu ya kan. Oke, boleh next. Oke, kita masuk di sesi tanya jawab ya. Eh, boleh dong teman-teman semuanya, ada yang mau nanya? Oke, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang masih ada di Zoom ini, aku persilahkan kalau misalkan dari kalian ada yang ingin bertanya, boleh silakan langsung dipertanyakan saja pertanyaan yang akan dipertanyakan, atau dari Mas Andre atau Mas Wahri atau dari Mas Jeremy nih. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh banget langsung disampaikan saja biar kita tahu nih kira-kira dari Mas Irwan jawabannya gimana sih, atau insight apa yang bisa kita dapat dari Mas Irwan. Waktu dan tempat aku persilakan, mungkin ada yang mau bertanya juga selain dari teman-teman di sini, dari Kak Awan, Kak Iqbal, Kak Rifki, maupun Kak Siska juga boleh banget langsung raise hand aja. Nanti langsung kita kasih pertanyaannya ke Mas Irwan ya. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, aku Sambil nunggu sebenarnya mungkin mau ya. tahu nih Mas. Iya. Iya boleh, silakan Pak. Halo. Ya, duluan aja, Vel. Gimana, Vel? Kamu duluan nggak apa-apa. Oh iya baik, silakan. Kalau misalkan dari aku sendiri nih Kak, aku sebenarnya penasaran aja nih dari Mas Irwan sendiri, kan berarti fokusnya personal branding cuma di Instagram aja. Dan menurut aku penasaran aja nih, ada gak sih alasan terkhusus tersendiri yang kenapa sih fokusnya di Instagram aja gitu, nggak di LinkedIn maupun TikTok juga gitu? Aku jawab ya, aku jawab. Nah, kenapa Baik. sih fokusnya tuh ke Instagram sekarang? Nah, dari Instagram tuh karena tuh emang memang benar-benar tuh mau sharing gitu. Kalau di LinkedIn mungkin harus gimana ya, belum ngerti cara sistem algoritmanya gitu. Tapi kalau di Instagram saya sendiri tuh udah menguasai gitu. Jadi bisa waktu itu tuh pernah drop sampai dari 20 juta penonton gitu. Terus tadi insight-nya itu turun drop tuh jadi 13 juta gitu tuh. Nah, dari 13 juta itu saya bisa kembalikan itu dalam waktu kurang lebih 10 hari itu buat balik lagi ke angka 30 juta. 30 juta penonton yang ada di Instagram profesional itu. Nah, dari Instagram ini saya juga bisa apa ya, kalau dibilang tuh lebih bisa menciptakan juga yang namanya koneksi sih, networking gitu. Di Instagram saya punya banyak kenalan, dari situ juga dibikin konten gitu, apa ya, memberikan value gitu. Jadi orang-orang yang mungkin dulunya tuh saya kira tuh nggak akan
berpengaruh tuh buat ke saya gitu, kayak nggak bakal datangin saya, nggak bakal kayak nge-follow back saya, nggak bakal kayak sharing ke saya. Tapi kenyataannya dari situ bisa mendapatkan apa ya, sharing gitu. Yang tadinya cuman kiranya, oh ini cuman mimpi doang. Ternyata enggak. Dari situ tuh saya bisa bangun namanya networking. Networking dari satu, dua, terus berakar gitu. Dari yang kenalan cuman sama pengusaha, terus tiba-tiba kenalan artis, terus tiba-tiba ke politik, terus tiba-tiba ada juga kemarin tuh sempat apa ya, yang juga apa namanya dari artis juga sih ada, terus dari apa namanya dari ini gubernur juga tuh ada sebenarnya, dari gubernur atau wali kota. Jadi networking itu benar-benar di Instagram tuh benar-benar itu sekarang tuh kuat banget, lebih kuat dibanding kalau LinkedIn. Mungkin ya kalau orang tuh mungkin nggak semuanya orang punya LinkedIn, tapi kalau di Instagram semuanya orang punya Instagram kan. Nggak mungkin dong orang orang yang nggak tahu nih ini LinkedIn nih apaan sih, platform apaan gitu. Nah, makanya dari itu saya bangun yang namanya personal branding di Instagram. Instagram nih yang dari awalnya cuma itu stuck di angka 20.000 followers. Nah, itu tuh bisa sampai grow di angka 40.000 followers. Nah, di 40.000 followers ini saya nggak fokus dibangun namanya followersnya, nggak fokus di followersnya nih, tapi fokus di mana tuh saya tuh membangun jaringan networking nih. Gitu. Gimana caranya networking ini bisa membawa saya ini ke banyak opportunity yang besar gitu ke depannya. Ternyata alhasil saya bisa gitu, followers juga ikut nambah, networking juga nambah banyak, opportunity juga nambah banyak, ciptakan lah situ namanya apa, datang gitu karir saya tuh jadi lebih maju gitu. Jadi membuat improve diri saya tuh lebih berkembang gitu. Ada lagi kan? Kalau dari aku udah cukup. Makasih nih Mas Irwan untuk insight-nya yang sangat insightful banget nih. Mungkin boleh dilanjut ke Pak Andre. Tadi Pak Andre mau nanya ya Pak? Ya, Boleh nih tadi Pak, mau langsung nanya, dilanjut. kayaknya masalah koneksi tadi jadi agak ke delay suaraku. Mas Irwan, ngomongin soal building apa namanya building profile mungkin ya, atau personalnya kita lah ada di media sosial gitu. Karena kan sekarang kan kalau zaman dulu mungkin kan caranya ya udah kembangin dari karir, terus mungkin ke lingkungan orang-orang yang mereka kenal aja yang mereka bisa bangun personal brandingnya gitu kan, karena jangkauan exposure-nya sampai situ aja gitu. Tapi kan sekarang kan semua udah secara online nih. Semua orang bisa lihat kita gitu kan, dari orang yang kenal sampai orang yang nggak kenal gitu kan ya. Nah, kan sekarang kan banyak banget nih di Indonesia ya, yang jual beli follower, jual likers, jual viewer gitu-gitu kan ya, banyak banget tuh. Di YouTube pun banyak juga gitu. Nah, kalau menurut Mas Irwan sendiri itu bisa jadi salah satu cara nggak sih untuk awal apa ya, kayak ya mungkin nggak terus-terusan lah, tapi di awal itu udah masuk dengan mereka yang beli dulu biar kelihatannya tuh impresinya bagus lah di mata orang lain pertama kali first impressionnya gitu. Menurut Mas Irwan sendiri gimana pandangannya kalau dari metode kayak gitu gitu, metode yang ya dibilang curang ya mungkin curang ada curangnya gitu, tapi ya namanya juga usaha kan gitu misalnya. Gimana Mas? Oke, saya bantu jawab ya. Kalau saya sendiri, saya juga pernah kenalan yang sama salah satu partner bisnis. Dia beli followers dan dia juga beli namanya verified centang biru nih. Nah, dari situ nih, jadi tuh saya bisa lihat audiens dia tuh bener-bener tuh nggak ke sama algoritma. Jadi kalau cuman fokus ke apa ya, kalau fokus cuman ke followers itu tuh nggak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita fokus ke yang namanya networking gitu, fokus ke yang namanya value yang kita sampaikan, konsisten gitu, itu tuh bakal nambah dengan sendirinya gitu. Oh, followers tuh cuman se, ininya tuh cuman 1.000-an, tapi kalau misalnya kita punya value dan solusi yang benar-benar kuat banget yang buat kita bikin kita tuh apa ya, apa akun kita tuh grow, itu tuh bisa. Tapi kalau cuman beli followers, itu orang tuh nggak akan tahu siapa gitu, kita ini siapa gitu.
Jadi apa ya, kalau dibilang tuh orang-orang nih kira tuh, pernah saya nih kira tuh beli followers, cheap followers gitu. Padahal itu tuh bangun itu tuh benar tuh apa ya, nggak bisa tidur itu tuh semalam untuk bangun, namanya gimana sih strateginya nih biar akun nih berkembang gitu, akun ini nih berkembang gitu dalam waktu yang aku tentuin nih goalsnya. Misalkan aku tentuin tuh waktu itu, aku tentuin itu dalam seminggu gimana nih kumpulin akunku nih yang mungkin itu tuh lagi down banget tuh, yang mungkin nonton tuh cuma sedikit orang di depan. Ya awal-awal dulu tuh dia yang nonton tuh cuma sekitaran 200 orangan, 200 orang dengan posisi tuh followers tuh yang mungkin masih di angka seribuan. Itu tuh dari situ apa ya, dari situ tuh saya upload terus nih, upload terus konsisten konsisten. Kenapa? Video saya banyak ya kan, saya konsisten dari situ. Nah dari 200 naik lagi ke 500, 500 naik lagi ke 1000, 1000 tiba-tiba meledak ke 10.000. Nah dari 10.000 itu tiba-tiba engagement dari follower saya itu juga naik. Mereka juga ikut juga nih kayak, wah keren nih, bagus nih, terinspirasi gitu. Bagaimana tuh kita menyampaikan value itu, orang itu adalah dua kemungkinan, terinspirasi sama kejawab sama solusinya gitu. Jadi benar-benar tuh jangan fokus ke followers, tapi bangun yang namanya apa ya, value gitu. Value sendiri nih audiens tuh jadi paham, oh dia nih orangnya begini, dia nih apa ya, fokusnya tuh digital marketing nih. Ya orang tuh bakal nyari itu ke dia, entah nyari solusi atau benar-benar tuh konten itu terinspirasi gitu, buat kita tuh jadi audiens ini jadi kayak, oh gara-gara konten ini gue nih jadi grow gitu, jadi lebih semangat nih, jadi berambisi beda dari yang dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau followers mungkin bisa dibeli, centang biru bisa dibeli sekarang, tapi kalau kepercayaan terus value itu nggak akan bisa dibeli gitu lagi. Oke, makasih Mas Irwan, sangat insightful nih. Jadi dari Pak Andre gimana Pak? Udah aman Pak? Atau dari teman-teman nih? Berarti itu apa namanya? Kalau sorry sorry Vel, aku nanggepin sedikit. Berarti kalau misalnya kayak secara teknisnya itu, ya kita bicara teknis di Instagram deh, anggaplah ya. Salah satu tempatnya mungkin Instagram. Nah itu berarti kalau kita beli follower gitu ya, itu kebaca ya istilahnya ya. Maksudnya kayak sama value yang kita produce itu sesuai atau enggaknya segala macam. Jadi akan meningkat atau enggaknya itu kebaca ya. Iya, jadi apa ya, kalau dibilang tuh orang-orang tuh menilai kita tuh bener-bener orang nyata, bukan apa ya, bukan buat algoritma gitu. Algoritma tuh bisa kita ciptakan sendiri sih. Tuh. Ada yang nanya nih Apakah gitu. sudah cukup jelas Pak Andre? Aku mungkin bakal Ya, ya, langsung ya, lanjut aja ya. kalau dari Pak Andre. Oke, dari Pak Andre udah cukup Jelas, jelas jelas. nih. Thank you, Jadi thank you. ada pertanyaan nih Kak Irwan dari Iqbal Maulana. Gimana nih Kak Irwan cara branding karya atau value dengan orang-orang kelas atas? Bagaimana ya khususnya untuk entrepreneur sendiri? Mungkin bisa dibantu jawab Mas Irwan. Oke, mungkin aku juga sepengalaman aku nih ya. Aku sharing aja. Bagaimana sih kita nih menunjukkan karya kita atau value kita nih ke orang-orang yang mungkin di atas kita, yang mungkin pengaruhnya tuh udah, ibarat kata kalau misalkan kita masih di bawah, dia udah centang biru. Bagaimana? Itu memberikan value. Value-nya nih gimana? Kita kasih solusi. Entrepreneur, orang kaya, kelas atas, itu mereka tuh nggak butuh skill. Mereka nggak butuh tuh kamu tuh sejago apa. Kamu tuh nggak butuh tuh kayak, harus nih kamu harus sejago ini nih. Kamu harus bisa ngalahin ini. Nah, tapi kamu harus bisa kasih solusi. Contoh kasus kayak teman aku nih. Waktu kemarin, aku TikToknya nih hilang nih. Kata sandinya dia nggak tahu. Dan emailnya juga dia nggak tahu. Lupa. Tapi aku punya solusi. Aku punya solusi, aku tawarin ke dia solusinya. Nih, aku punya solusi nih. Aku bisa balikin ini. Gitu. Nah, setelah itu, setelah aku berikan solusi, dia nih ngasih yang namanya opportunity, dikasih, ini mau join ini nggak, mau join bisnis ini nggak.
terus nih uang nih buat kamu nih sebagai imbalan nih, sebagai kayak tanda terima kasih gitu. Enggak, bisa dari situ tuh aku bisa bangun yang namanya networking nih. Dari mana? Dari opportunity itu. Dari yang awalnya cuma ngasih solusi, akhirnya diajakin bisnis, dan akhirnya diajak buat ketemu sama orang-orang yang mungkin apa ya, di atas jauh dari kita gitu, yang udah levelnya itu di atas kita. Yang mungkin kemarin tuh aku mau sama temanku yang dari Pekanbaru sendiri itu tuh. Nah, lalu dia ke Jakarta, dia tuh eh, ngajak aku nih, ya itu nih orangnya ini nih yang tadinya aku kasih solusi. Yang aku kasih solusi yang akunnya apa nggak bisa kebuka, ini akunnya hilang, aku kasih solusi ke dia, terus akhirnya aku dapat opportunity nih, mau join bisnis nggak. Akhirnya kemarin dia datang ke Jakarta, aku ajak ini ketemu partner bisnisnya dia nih yang omsetnya udah triliunan, yang dalam sebulan tuh bisa sampai miliaran. Nah, aku kenalan, networking tuh di situ, aku berbagi insight sama mereka. Nah, dari situ kita tuh harus bisa kasih yang namanya solusi, karena kalau cuman skill doang tuh kayaknya kita mungkin bisa digantikan sama yang namanya AI, kita bisa digantikan sama teknologi, tapi kita gimana kita bisa kasih solusi sama orang-orang yang mungkin apa ya kalau dibilang tuh solusi yang tepat buat mereka tuh jalanin gitu. Jangan cuman kalian cuman nunjukin skill kalian doang, skill kalian tuh kalau kalian tuh jago nih gini gini gini, kalau misalnya kalian nggak bisa kasih solusi ya sama aja sih, nggak ada artinya gitu. Terjawab. Oke, terima kasih Mas Irwan. Sangat insightful ya. Gimana nih Iqbal? Udah oke belum? Atau ada yang mau ditanyain lagi juga boleh banget. Langsung Iqbal drop aja pertanyaannya ya Iqbal. Buat teman-teman yang lain juga yang masih bergabung di Zoom kita, mungkin boleh langsung di drop pertanyaan aja nih. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan. Jadi dari Mas yang tadi disampaikan oleh Mas Irwan, berarti memang karena untuk dari kita personal branding kita sendiri ini bisa jadi value untuk kedepannya gimana cara kita tuh ngebangun koneksi sama orang-orang kelas atas gitu ya Mas Irwan. Oke, mungkin aku lihat udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Gimana Mas Andre? Ada yang mau ditanyain lagi? Mas Fahri Mau nanya maupun dong? Mas Jeremy? Oh boleh Mas Jeremy silakan ditanyain. Oke, halo Mas Irwan. Halo. Eh, jadi mungkin personal branding itu bukan cuma di online atau di sosial media lain tapi kan juga perlu kita personal branding dengan langsung ke tatap muka orang lain. Kalau misalkan kita punya branding yang sudah jelek nih, misalkan di orang lain gitu, terus juga kita tuh untuk membuat kayak tadi buat bisa masuk di dunia sosial media kan takutnya sudah ada stigma bahwa kita tuh takutnya nggak ada followers kah, atau kita konten kita nggak ada yang lihat gitu. Nah, bagaimana buat supaya bisa menghilangin stigma itu supaya kita bisa mencapai personal branding yang kita inginkan gitu. Jadi semua orang bisa percaya ke kita, terus tanpa adanya kita ngeliat dari masa lalu kita. Gimana Mas? Nah, saya bantu jawab. Kita harus bangun namanya kredibilitas kepercayaan orang. Nah, kredibilitas kita harus bangun. Walaupun orang tuh gak percaya sama kita nih, ya kita belum punya pencapaian apapun yang belum bisa kita, belum bisa kita taruh nih. Tapi kita harus bangun itu. Bagaimana caranya? Yaitu kita tuh harus apa ya kalau dibilang itu benar-benar harus apa sih kalau dibilang mengatasinya tuh benar-benar harus ya kalau aku sendiri tuh fokus aja sih sama tujuan, fokus aja sama tujuan, biarkan berproses gitu, jangan apa sih namanya, jangan pengennya tuh stan gitu, percaya aja sama prosesnya gitu, jangan ini kan rasa takut gitu. Udah Itu aja ya Mas ya? ya.
Oke, oke deh. Oke. Makasih ya Mas ya. Oh, oke, udah jelas ya Kak Jeremy berarti. Makasih ya Mas Irwan. Oke, ada pertanyaan tambahan dari Iqbal nih. Pengalaman Kak Irwan mulai networking dengan kelas atau bagaimana nih Kak? Jadi mungkin bisa jadi insightful atau sharing juga nih buat Iqbal atau teman-teman yang lain juga yang baru bergabung atau yang tadi kelas terus baru join lagi boleh langsung drop aja pertanyaannya karena kita masih ada di sesi Q&A ya teman-teman. Boleh bantu jawab Mas Irwan? Oke, sepengalaman saya sendiri itu buat networking sama mereka-mereka yang mungkin kelas atas yang mungkin saya pikir itu tuh gak akan bisa cuman mimpi. Tapi itu dari postingan saya kan memberikan yang mungkin fakta yang mungkin realitanya mereka tuh apa ya realita mereka sehari-hari yang mereka rasakan. Jadi mereka ini rasa terinspirasi inspirasi nih kayak kemarin saya pernah diapresiasi sama salah satu artis juga sih. Dia bilang kayak pemikiran kamu nih beda, anak kamu bagus banget gitu. Terus dari situ mungkin dia mempromosikan lagi pun saya diri saya kok kenalannya mereka lagi yang lebih apa ya kalau dibilang tuh lebih di atas mereka. Jadi dari situ tuh kita tuh bisa yang namanya tuh kita harus berikan value gitu, kita tunjukkan aja value-nya, kita proses diri kita semaksimal mungkin, jangan takut sama yang namanya gagal. Justru gagal itu sebagai batu loncatan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita di apa ya, kita tuh down gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kalian mau nangis juga nggak apa-apa, silakan. Tapi kalian jangan nyerah gitu. Kalau emang bener-bener tujuan kalian tuh ingin bangun kalau planning tuh untuk tujuan networking, tuh capai opportunity dan mendapatkan uang gitu. Diri uang datang sendiri ke kalian. Kalian harus berikan solusi. Yang kedua, kalian bisa berikan namanya inspirasi. Kalian bisa kasih inspirasi ke orang lain. Bagaimana orang lain itu terinspirasi. Yang tadinya cuma males-malesan, yang tadinya mager, yang tadinya apa ya moodnya tuh berubah-ubah mulu, tapi jadi stabil. Jadi apa ya ingin capai mimpi-mimpinya gitu. Jangan cuma bilang doang pengen networking. Kalian malu, kalian bisa bilang dulu. Kalau misalkan kalian emang bener-bener tuh lagi ini sebagai perintis ya, sebagai perintis lagi di bawah, kalian jangan malu buat kenalan sama mereka gitu. Walaupun kalian tuh mereka tuh nggak tahu kalian tuh siapa gitu, kenalan aja nggak apa-apa. Sebagai acuan diri kalian tuh kayak, oh gimana nih saya nih biar bisa jalin apa ya pikiran sama mereka tersebut gitu. Bagaimana? Gitu. Kita harus cari solusinya. Nah dari situlah terciptalah yang namanya networking. Oke, terima kasih nih Mas Irwan untuk jawabannya yang sangat insightful banget nih. Semoga Iqbal jadi dapat insight yang lebih lagi ya. Untuk dari teman-teman yang lain juga kalau misalkan ada pertanyaan sebelum kita closing nih, ada yang mungkin mau ditanyain lagi, mungkin boleh langsung di drop aja di kolom komentar atau langsung raise hand aja nih dan open mic ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Aku lihat kayaknya teman-teman udah tidak ada yang mau nanya lagi ya. Mungkin bakal aku langsung oper aja ke Pak Andre. Boleh Pak langsung dilanjut lagi aja. Oke, thank you so much, Feli. Dan juga thank you pastinya ke Mas Irwan ya atas sesinya dan juga sharingnya yang banyak ya, banyak banget dan juga insightful pastinya buat kita semua di sini dan juga mudah-mudahan buat teman-teman pun jadi ada inspirasi tambahan nih untuk nanti mensubmit videonya itu atau karyanya gitu ya, yang seperti apa gitu. Paling dari sisi kita dari tim XDM pun itu aja sebenarnya Mas Irwan dan teman-teman sekalian di sini ya, audiens ya yang memang sudah bergabung. Thank you so much dan paling satu aja nih Mas Irwan mungkin ada sedikit ya, sedikit aja Mas ya, tips untuk mereka tuh bisa mendapatkan penilaian yang bagus dari hasil karya video mereka itu seperti apa dan mungkin setelah itu nanti Felicia bisa melanjutkan dengan cara mereka nanti submit ya, sekali lagi di remind aja gitu. Paling itu aja, silakan Mas Irwan, ada nggak sedikit tips mengenai
video yang akan dinilai itu seperti apa sih biar mereka tuh bisa menang nih gitu. Oke, dari sisi aku sendiri sih, apa ya, bagaimana tuh mereka tuh menceritakan diri mereka. Jangan fokus kayak ide in my life gitu, jangan fokus kayak begitu. Tapi eh, bagaimana kita memberikan value, mentransfer value ke audiens kita. Audiens kita nih, apa namanya, kalau kita bikin konten, tapi kita harus perhatikan juga audiens kita nih siapa gitu. Audiens kita profesional kah? Atau audiens kita yang apa ya, kalau ini general, itu tuh kita harus perhatikan lagi. Jadi benar-benar tuh harus benar value-nya itu tuh disampaikan dengan baik. Jangan apa sih kalau dibilang tuh value-nya tuh benar-benar harus sampai ke audiens gitu. Jangan fokus ke perkenalan diri doang, cuman pamer pencapaian itu namanya bukan branding. Tapi benar-benar membawa dampak, inspirasi gitu. Seperti itu aja. Oke, thank you Mas Irwan. Jadi teman-teman yang penting lebih ke dampaknya teman-teman, bukan cuma kayak personal branding. Jadi dibilang branding berarti kita harus pamer, bukan seperti itu. Tapi kayak apa sih dampak personality dan juga dampak mungkin kualitas yang udah kita bangun atau kita pupuk selama ini dari kelas-kelas yang kita ambil, dari skill yang kita bangun gitu ya. Nah itu dampaknya apa sih untuk kehidupan. Nah mungkin itu akan menjadi nilai plus nih untuk penilaian dari Mas Irwan dan juga juri kita lainnya teman-teman, mengenai hasil karya teman-teman sekalian di sini gitu ya. Nah dari Feli mungkin ada tambahan untuk apa namanya secara teknis yang harus dilakukan teman-teman sekalian di sini, karena kalau aku lihat juga di event page kayak belum terlalu banyak ya Fel ya yang join. Iya Pak, betul nih. Jadi aku mau ingetin lagi ke teman-teman, kita tuh Career Stand Out competition itu akan berlangsung sedikit lagi karena pengumpulannya tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman. Tinggal besok lagi aja nih teman-teman, dan itu terakhir di 2359 WIB. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di link chat aku, itu udah aku drop, ada join event page, kalian bisa langsung join event page di situ. Buat teman-teman yang mungkin mau lihat lagi, kira-kira Zoom hari ini tuh seperti apa sih, atau materinya kayak apa, mau review lagi juga nanti bakal ada di event page kita. Tapi aku mau remind ke teman-teman, kalau misalkan Career Stand Out kita ini, competition yang kita adakan itu secara gratis, dan total hadiah yang diberikan sebanyak Rp3.500.000. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu ya, boleh banget langsung DM ke IG XD-nya atau langsung chat ke nomor aku, nomor yang mungkin ada di grup WhatsApp itu ya teman-teman, boleh langsung ditanya-tanyain aja. Dan bakal aku bantuin nih teman-teman gimana arahannya. Dan buat teman-teman, Kak, kayaknya aku mau baru lihat-lihat dulu aja nih event page-nya seperti apa sih. Mungkin next competition baru aku bisa join, karena menurut aku kayaknya deadline-nya tinggal dikit lagi deh. Kak. Aku nggak keburu, itu juga nggak apa-apa banget ya teman-teman. Itu boleh kalian join dulu aja event page-nya, cek terus sosial media Xdemia official biar kalian terus dapat update-annya dari kita. Oke, dari aku itu sih itu aja. Kalau teman-teman ada yang pertanyaan juga boleh langsung di drop aja ya teman-teman. Terima kasih Pak Andre, boleh dilanjut lagi Pak. Oke, siap. Thank you so much, Felicia. Teman-teman, jadi sekali lagi diingatkan ya, langsung buruan join event page kita, submit karya kalian teman-teman ya, yang udah kalian buat sekeren mungkin, semenarik mungkin, dan se-impactful mungkin pastinya teman-teman. Dan ya paling oh ya, sama satu lagi untuk apa namanya total hadiah kita teman-teman ya, seperti yang sudah disampaikan selama ini kan 3.500.000 ya total hadiahnya teman-teman, untuk juara 1 di 1,5 juta, untuk juara 2 di 1 juta rupiah, dan juara 3 di 500.000 rupiah teman-teman. Nah tapi untuk teman-teman sekali lagi diingatkan ya, jika memang peserta kita kurang dari 50 orang yang mensubmit video karya videonya teman-teman ya, untuk hadiahnya itu nanti akan kita cuma ambil yang juara 1 aja teman-teman, jadi nggak bisa yang tiga-tiganya gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ramaikan sampai di atas 50 gitu ya untuk submission videonya, agar jadinya nanti teman-teman ada kesempatan untuk mendapatkan total hadiah 3.500.000 teman-teman. Itu paling itu aja dari aku dan juga dari teman-teman sekalian di sini. Sekali lagi thank you so much untuk yang sudah hadir sampai selesai dari jam 10 pagi tadi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa didapatkan, dan ikuti terus event-event dari XDMA selanjutnya, dan terima kasih. Selamat siang semuanya.